Al-Hallaj. Kisah Al-Hallaj merupakan kisah sufi tingkat tinggi yang tidak semua orang dapat memahaminya. Perlu diketahui bahwa sebagian para wali memiliki watak nabi, di mana dia tidak dapat memimpin umat, tetapi hanya untuk dirinya sendiri saja, serta kalangan tertentu. Sebagian memiliki watak rasul, yang dimana ia harus menyampaikan risalah Islam kepada khalayak ramai. Bagi wali yang berwatak rasul, Allah membekali dengan akal yang cukup untuk mengimbangi gelora cinta dan iman di dalam jiwanya, sehingga ia bisa tetap mengawal hatinya dan memimpin umat. Sedangkan bagi wali yang berwatak nabi, Allah tidak membekali akal yang cukup untuk mengimbangi gelora cinta dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga risalah Islam terbatas untuk dirinya dan orang-orang tertentu saja. Karena akalnya tidak dapat mengawal gelora cinta dan iman yang membara dalam jiwanya, terkadang keluar ucapan atau tindakan yang ketika orang awam menyaksikan, maka itu bisa menimbulkan fitnah, bahkan kekufuran. Banyak ucapan-ucapan yang tidak dimengerti oleh manusia biasa, yang bisa menyesatkan atau membuat ia dituding sesat. Inilah yang terjadi pada Al-Hallaj. Di Indonesia juga terjadi pada Syekh Siti Jenar. Hukuman mati untuk wali seperti ini adalah sangat tepat, karena untuk menutup fitnah-fitnah ucapan yang tidak terkontrol atau tidak dipahami. Dan kematian bagi mereka pun sama sekali tidak menjadi beban bagi mereka. Bahkan mereka merindukan saat-saat seperti itu, yakni bertemu dengan penciptanya. Abul Mughis Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj adalah tokoh yang paling kontroversial di dalam sejarah sufisme Islam. Ia lahir kira-kira tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di dekat kota Al-Baiza di provinsi Fars. Al-Hallaj sangat sering melakukan pengembaraan, mula-mula ke Tustar dan Baghdad, kemudian ke Makkah. Sesudah itu ke Khuzestan, Khorasan, Transsokyana, Sistan, India, dan Turkistan. Terakhir sekali ia kembali ke kota Baghdad, tetapi karena khotbah-khotbahnya yang berani mengenai bersatunya manusia dengan Tuhan, maka ia dipenjarakan dengan tuduhan telah menyebarkan paham inkarnasi. Al-Hallaj dijatuhi hukuman mati, dan hukuman ini secara kejam telah dilaksanakan pada tanggal 29 Dzulqa'dah 309 Hijriah atau 208 Maret 913. Ia menulis beberapa buah buku dan syair-syair yang banyak jumlahnya. Di dalam legenda Muslim, Al-Hallaj tampil sebagai prototipe dari seorang pencinta yang mabuk dan tergila-gila kepada penciptanya. Pengembaraan Al-Hallaj. Husain Al-Mansur yang dijuluki Al-Hallaj, yakni berarti pemangkas bulu domba, mula-mula pergi ke Tustar dan mengabdi menjadi murid kepada Sahal bin Abdullah selama 2 tahun. Setelah itu ia pindah ke Baghdad. Ia memulai pengembaraannya ketika berusia 18 tahun.
Setelah itu ia pergi ke Basrah dan mengikuti Amr bin Uthman selama 18 bulan. Yakub bin Akhta menikahkan putrinya kepada Halaj, dan setelah pernikahan itulah Amr bin Uthman tidak senang kepadanya. Maka Al-Halaj meninggalkan kota Basrah dan pergi ke Baghdad mengunjungi Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid menyuruh Al-Halaj berdiam diri dan menyendiri. Setelah beberapa lama menjadi murid beliau, ia pergi ke Hijaz. Ia tinggal di kota Mekah selama setahun, kemudian kembali ke Baghdad. Bersama sekelompok sufi, ia mendengarkan ceramah-ceramah Syekh Junaid dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Syekh Junaid. Akan tetapi tiba saatnya kelak engkau akan membasahi sepotong kayu dengan darahmu, kata Syekh Junaid kepada Al-Halaj. Sewaktu engkau membasahi sepotong kayu itu, engkau akan mengenakan pakaian golongan formalis, balas Al-Halaj. Kata-kata itu terbukti kebenarannya sewaktu para cerdik pandai yang terkemuka mengambil kesepakatan bahwa Al-Halaj harus dihukum. Syekh Junaid sedang mengenakan jubah sufi dan karena itu ia tidak mau memberi tanda tangannya. Khalifah menyatakan bahwa mereka perlu mendapatkan tanda tangan Syekh Junaid. Maka pergilah Syekh Junaid untuk mengenakan sorban dan jubah kaum ilmuwan. Kemudian ia kembali ke madrasah dan menandatangani surat keputusan itu. Syekh Junaid menuliskan, "Kami memutuskan sesuai dengan hal-hal yang terlihat. Mengenai kebenaran yang terbenam dalam kolbu, hanya Allah yang Maha Tahu." Ketika Syekh Junaid tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, Al-Halaj menjadi jengkel dan pergi menuju Tustar tanpa pamit. Di sini ia tinggal selama setahun dan mendapatkan sambutan luas. Karena Al-Halaj kurang acuh terhadap doktrin yang populer pada masa itu, para teologi sangat benci kepadanya. Sementara Amr bin Uthman menyurati orang-orang Khuzistan dan memburuk-burukan nama Al-Halaj. Tetapi Al-Halaj sendiri sebenarnya sudah bosan di tempat itu. Pakaian sufi dilepaskannya dan ia mencebur ke dalam pergaulan orang-orang yang mementingkan duniawi. Tetapi pergaulan ini tidak memengaruhi dirinya. 5 tahun kemudian ia menghilang. Sebagian waktunya dilewati di Khorasan dan Transoxiana, dan sebagian lagi di Sistan. Kemudian Al-Halaj kembali ke Ahwas. Khotbah-khotbahnya disambut baik oleh kalangan atas maupun rakyat banyak. Di dalam khotbah-khotbahnya itu, ia mengajarkan rahasia manusia, sehingga ia dijuluki sebagai Al-Halaj yang mengetahui rahasia. Setelah itu, ia mengenakan jubah guru sufi yang lusuh dan pergi ke tanah suci bersama dengan orang-orang yang berpakaian seperti dia. Ketika ia sampai ke kota Mekah, Yakub an-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Oleh karena itu, Al-Halaj kembali ke Basrah dan setelah itu ke Ahwas. Kini telah tiba saatnya, aku harus pergi ke negeri-negeri yang penduduknya bertuhan banyak untuk menyeru mereka ke jalan Allah, kata Al-Halaj. Maka berangkatlah ia ke India, Transoxiana, dan Cina untuk menyeru mereka ke jalan Allah dan memberi pelajaran kepada mereka.
Setelah ia meninggalkan negeri tersebut, banyaklah orang dari sana yang berkirim surat padanya. Orang-orang India menyebut Al-Halaj sebagai Abul Mughis, yakni orang-orang Cina juga menyebutnya sebagai Abul Mu'in, dan orang Khurasan menyebutnya sebagai Abul Muhr. Orang Fars menyebutnya Abu Abdullah, dan orang Khuzestan menyebut Halaj yang mengetahui rahasia. Di kota Baghdad, ia dijuluki sebagai Mustaslim, dan di kota Basrah sebagai Mukhabar. Setelah itu, banyak cerita orang mengenai Al-Halaj. Maka berangkatlah ia ke Makkah dan menetap ia di sana selama 2 tahun. Ketika kembali, Halaj telah mengalami banyak perubahan dan menyerukan kebenaran dengan kata-kata yang membingungkan siapapun jua. Orang-orang mengatakan bahwa Al-Halaj pernah diusir lebih dari 50 kota. Mengenai diri Al-Halaj, orang-orang terpecah menjadi 2 bagian, yakni yang menentang dan mendukung Al-Halaj sama banyaknya. Dan mereka telah menyaksikan keajaiban yang dilakukan oleh Al-Halaj, tetapi lidah fitnah menyerangnya, dan ucapan-ucapannya disampaikan orang kepada khalifah. Akhirnya semua pihak sependapat bahwa Al-Halaj harus dihukum mati karena menyatakan akulah yang hak, yakni anal haq, termuat dalam kitab Tawasin karangan Al-Halaj. Sebagai pembanding, Muhammad Iqbal, sufi muda yang pernah menjadi Perdana Menteri India dan juga pernah sebagai saksi perjanjian Renville antara Indonesia dan India, menyatakan, "Ana Ahmad bila mim." Saya Ahmad tanpa mim. Ahad Allah, karena tidak ada fitnah, maka tidak ada masalah. Katakan, hanya dialah yang hak. Mereka berseru kepada Halaj. Ya, dialah segalanya, jawab Al-Halaj. Kalian mengatakan bahwa dia telah hilang. Sebaliknya, akulah yang telah hilang. Samudra tidak akan hilang atau menyusut airnya. Kata-kata yang diucapkan Halaj ini mengandung makna-makna esoterik. Kata mereka kepada Junaid al-Baghdadi, "Bunuhlah Halaj," jawab Junaid. "Pada zaman ini kita tidak memerlukan makna esoterik." Kemudian kelompok teologi yang menentang Halaj menyampaikan ucapan-ucapannya yang diputar-balikan kepada Mu'tasim. Mereka berhasil membuat Wazir Ali bin Isa menentang Al-Halaj. Khalifah memberikan perintah supaya Halaj dijebloskan ke dalam penjara. Setahun lamanya Halaj mendekam di dalam penjara, tetapi orang tetap mengunjungi dan meminta nasihat sehubungan dengan masalah yang mereka hadapi. Kemudian dikeluarkanlah larangan untuk mengunjungi Al-Halaj dalam penjara. Selama 5 bulan tidak ada yang datang padanya kecuali Ibnu Atha dan Ibnu Khafif, masing-masing sekali. Pada suatu kali Ibnu Atha menyurati Al-Halaj, "Guru, mohonkanlah ampunan karena kata-kata yang telah engkau ucapkan sehingga engkau dapat dibebaskan." "Katakanlah kepada Ibnu Atha," jawab Al-Halaj, "siapakah yang menyuruhku untuk meminta maaf?" Mendengar jawaban ini, Ibnu Atha tidak dapat menahan tangisannya. Kemudian ia berkata, "Dibanding dengan Al-Halaj, kita lebih hina daripada debu."